Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Mahasiswa sekalian yang saya hormati, saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan materi tentang PKN. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang rule of law. Nah, adapun sub pokok pembahasan dalam penjelasan kita rule of law kali ini adalah yang pertama pengertian rule of law, yang kedua prinsip-prinsip, ketiga ciri-ciri rule of law, keempat tujuan rule of law. Langsung kita masuk pada pengertian rule of law. Rule of law itu terdiri dari dua suku kata dalam bahasa Inggris. Rule itu adalah aturan dan law itu adalah hukum. Jadi rule of law secara bahasa itu diartikan sebagai aturan hukum. Konsep rule of law itu dikaitkan dengan negara karena negara akan mengimplementasikan tentang aturan-aturan hukum. Rule of law itu adalah tata pemerintahan yang menggunakan aturan-aturan hukum untuk menjaga ketertiban masyarakat yang tertuang dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalau kita ingin lihat, sebenarnya tujuan rule of law ini adalah untuk memberikan keseimbangan, untuk memberikan harmonisasi dalam negara. Nah, di sini setidaknya saya menjelaskan ada 5 tujuan rule of law. Yang pertama adalah membuat negara mematuhi hukum. Jadi aturan hukum itu dibuat bukan hanya berlaku kepada satu orang atau kelompok orang, tetapi aturan hukum ini mengikat semua yang ada pada satu organisasi itu, pada satu negara itu, organisasi terbesar itu. Tidak ada yang luput dari hukum. Semua berada pada posisi yang sama di mata hukum. Jadi membuat negara mematuhi hukum. Yang kedua adalah memastikan persamaan di depan hukum. Tidak ada perbedaan. Kulit putih, kulit hitam, sawo matang. Hidung mancung, hidung pesek, dan hidung sedang. Mata sipit, mata bulat, dan mata agak besar. Semua sama di depan hukum. Ini menjadi tujuan daripada rule of law. Yang ketiga adalah penyediaan hukum dan ketertiban. Disediakan, available, tentang hukum dan ketertiban di dalam sebuah negara. Yang keempat adalah memberikan keadilan yang efisien dan tidak memihak. Dan yang kelima adalah menegakkan hak asasi manusia. Karena pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa hak asasi manusia itu adalah hak-hak dasar, hak-hak asasi dari seseorang yang tidak bisa diganggu-gugat. Karena itu adalah pemberian yang maha kuasa sejak ia lahir. Selanjutnya, kita memasuki prinsip-prinsip rule of law. Paling tidak di sini kita akan menjelaskan 3 prinsip of rule of law. Yang pertama adalah supremasi hukum, yang kedua adalah kesetaraan hukum, dan yang ketiga adalah terjaminnya HAM. Jadi supremasi hukum adalah tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang. Dalam arti seseorang hanya boleh dihukum bila hanya memang ia melanggar hukum. Yang kedua adalah kesetaraan hukum. Kedudukan yang sama di depan hukum. Hal ini berlaku baik bagi masyarakat biasa maupun pejabat negara. Yang ketiga, terjaminnya hak asasi manusia. Terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan atas setiap warga negara atau masyarakat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang bahwa hak asasi manusia itu terletak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjadi operasionalisasi dari amanat konstitusi Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada bab 10A tentang hak asasi manusia, di situ di pasal 28A hingga 28J. Nah, ciri-ciri rule of law. Menjadi ciri-ciri rule of law adalah sesuai dengan prinsipnya tadi. Yang pertama adalah supremasi hukum, yang kedua adalah persamaan dalam bidang hukum, ketiga bebas dari kekuasaan dan kekuatan yang tidak memihak, yang keempat adalah pemilihan umum yang bebas, yang kelima adalah pembagian hukum demi kepastian hukum,
yang keenam jaminan kepastian hukum atau legal certainty. Jadi di sini rule of law itu adalah sebuah prinsip penyelenggaraan negara yang berdasarkan aturan hukum. Semua terikat oleh hukum. Hukum itu sifatnya memaksa dan mengatur setiap warga negara, baik itu masyarakat biasa maupun pejabat negara, untuk tunduk kepadanya. Tidak untuk dilanggar, tapi untuk tunduk kepadanya. Dengan demikian, kita bisa memastikan bahwa di situ ada persamaan dan keadilan serta jaminan kepastian hukum di dalam sebuah negara. Itu untuk membentuk negara yang damai, yang harmonis, yang aman, yang tentram, dan tidak memihak. Demikian penjelasan singkat tentang rule of law, dan seperti biasa saya minta kepada mahasiswa untuk menyimpulkan sesuai hasil bacaan dan pemahaman kalian terhadap bahan persentase kali ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.